Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas tentang berbagai hukum yang ada di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali membahas terkait dengan hukum. Tepatnya itu pada hukum pengalihan dan pengadaan tanah, yaitu pembahasan yang membahas tentang pengadaan tanah. Ini pun bertujuan untuk menjawab soal-soal yang diberikan dosen pada mata kuliah hukum pengalihan pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan cara untuk memperoleh tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk juga untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah bisa dicabut dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar penjabaran pengaturan pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai aturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang telah beberapa kali dikaji dan disempurnakan. Kemudian perubahan yang terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Dalam rangka untuk mencapai tujuan khususnya peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam bidang agrarian ataupun pertanahan dan tata ruang. Salah satu di antaranya adalah pengaturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 dan pasal 173 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pun dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan yang pertama, perencanaan. Kalian bisa lihat di sini. Tahap perencanaan itu adalah dokumen perencanaan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada pemerintah provinsi paling sedikit, yaitu memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rancangan tata ruang, wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Kemudian tata letak, kemudian luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, dan rencana penganggaran. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan.
Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah itu harus melaksanakan terlebih dahulu pemberitahuan rencana pembangunan dan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, lalu adanya konsultasi publik rencana pembangunan. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah pun meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang kedua, penilaian ganti kerugian, dan yang ketiga, musyawarah penetapan ganti kerugian. Yang keempat, pemberian ganti kerugian, dan yang kelima, pelepasan tanah instansi. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu tahap penyerahan hasil. Lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah itu kepada instansi yang memerlukan tanah setelah melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak, dan pelepasan hak telah dilaksanakan. Yang kedua, pemberian ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada rencana tata ruang. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Rencana pengadaan tanah disusun oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan kementerian ataupun lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait. Rencana tata ruang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau ataupun kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan, rencana tata ruang strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten ataupun kota, dan rencana detail tata ruang lainnya. Lalu, rancangan pengadaan tanah disusun pula dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah. Paling sedikit itu memuat maksud dan tujuan perencanaan pembangunan. Yang kedua, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang ketiga, prioritas pembangunan nasional ataupun daerah dan letak tanah, lalu luas tanah yang dibutuhkan, lalu gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, dan perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, rencana penganggaran, dan preferensi bentuk ganti kerugian. Dan dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut pun disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survei sosial ekonomi kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan, dan studi lain yang diperlukan. Lalu, dokumen perencanaan pengadaan tanah itu pun ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk dan diajukan kepada gubernur ataupun bupati ataupun wali kota. Dokumen perencanaan pun berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, konsultasi publik dilaksanakan pada tahap persiapan. Berawal dari pendataan awal lokasi rencana pembangunan, sebagaimana meliputi kegiatan pengumpulan data awal, pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pendaftaran awal dilaksanakan dalam waktu paling lama itu 30 hari sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rancangan pembangunan. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Nah, konsultasi publik pun dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dan dari oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara. Kesepakatan. Nah, atas dasar kesepakatan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Lalu gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama yaitu 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. Konsultasi publik rencana pembangunan ini dilaksanakan dalam waktu paling lama itu 60 hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan, paling lamanya yaitu 30 hari kerja. Lalu, apabila juga mengalami keberatan, maka bisa dilaporkan kepada gubernur. Apabila juga terjadi lagi keberatan, bisa juga diajukan kepada pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan atau putusan pengadilan negeri ataupun Mahkamah Agung. Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan ataupun kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Bukti merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu-gugat di kemudian hari. Nah, pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri ataupun Mahkamah Agung, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Penitipan ganti kerugian juga dilakukan terhadap pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Tidak diketahui keberadaannya atau objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan. Lalu masih dipersengketakan kesepemilikannya ataupun diletakkan sita oleh pejabat
yang berwenang atau menjadi jaminan di bank. Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, sekian dari saya tentang pembahasan mengenai pengadaan tanah terkait dengan hukum pengalihan dan pengadaan tanah. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.